Teman-teman, kasus Pak Tom Lembong ini bukan lagi soal dukung-mendukung. Ini bukan soal anak abah atau soal Pak Tom Lembong sebagai politisi yang satu tim dengan Pak Anies. Gue sendiri nggak punya track record sebagai pendukung Pak Anies atau terlibat dalam kampanye Pilpres mendukung Pak Anies dan Pak Tom Lembong. Gue dan banyak orang lainnya bicara soal isu ini karena ini adalah masalah universal, ini melampaui kubu-kubuan Pilpres dan bahkan ini melampaui nama Pak Tom Lembong itu sendiri, walaupun sebenarnya beliau yang akhirnya dijatuhi hukuman ya gitu. Pak Tom itu dinyatakan sebagai koruptor dan dijatuhi vonis penjara 4,5 tahun plus denda hampir 800 juta rupiah atas dasar sebuah kebijakan impor gula yang logis untuk diambil. Masih terdapat banyak lagi kejanggalan yang amat memprihatinkan seperti ini. Dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Presiden ini itu sangat berbahaya untuk masa depan hukum dan kebijakan publik di negara ini. Di sini mari kita pahami bersama di mana sih sebenarnya letak masalahnya dan kenapa kita semua harusnya concerned dan mengkritisi putusan ini. Kasusnya Pak Tom ini bermula dari kebijakan impor gula tahun 2015-2016 di mana beliau waktu itu memberikan persetujuan impor GKM atau gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton. Konteksnya menjelang lebaran waktu itu kebutuhan gula naik ya, sementara suplainya tuh nggak merata. Sehingga harga gula naik drastis di berbagai daerah. Misalnya waktu itu di wilayah timur Indonesia kayak NTT dan sebagian Sulawesi, distribusinya terganggu karena infrastruktur yang terbatas. Sementara di Jawa stoknya tersedia tapi distribusinya juga tersendat sehingga harga tetap tinggi. Kalau nggak tambah suplai secara cepat itu bisa dipastiin dalam beberapa bulan atau bahkan kurang dari itu stok gula bakal benar-benar habis. Dan semua pihak yang butuh gula termasuk pelaku bisnis itu bakal stuck, nggak bisa produksi. Karena stoknya nggak ada. Menimbang kondisi seperti itu sebenarnya jelas sangat wajar dan sangat masuk akal kalau diambil langkah impor gula. Sementara jaksa dalam kasus Pak Tom Lembong ya dalam dakwaan mereka bilang kebijakan ini merugikan karena sebenarnya kita nggak butuh impor. Nah, pemikiran kita nggak butuh impor nih dari mana nih? Kurang jelas ya gitu. Karena faktanya di tahun 2016 itu stok awal tahun cuman 729.000 ton. Itu turun dari 950.000 ton di tahun sebelumnya. Kita juga bisa cek laporan resmi dari USDA ya, Departemen Pertanian US tahun 2017. Jadi di tahun 2016 sampai 2017 itu Indonesia diperkirakan cuman produksi sekitar 2 juta ton gula. Teman-teman tahu nggak kebutuhan nasional tuh berapa? Hampir 6 juta ton, sekitar 5,7 juta ton gula. Jadi kebutuhannya tuh lebih dari 2 kali lipat loh dari jumlah yang terproduksi akhirnya saat itu. Karena salah satu tantangan produksinya adalah ada masalah alam ya, El Nino gitu. Jadi memang panennya pun sedang terganggu gitu. Nah, kalau kita breakdown ke dalam kebutuhan per bulan, itu artinya kebutuhannya itu 475.000 ton per bulan. Itu berarti stok yang ada saat itu ya, saat mau dilakukan impor, itu cuma cukup sekitar 1,5 bulan konsumsi aja. Bahkan dalam laporan itu disebutin bahwa impor diperluin buat ngejaga kelangsungan operasional selama masa panceklik. Jadi kalau ada yang bilang waktu itu nggak butuh impor, pertanyaannya datanya dari mana gitu. Basis bilang gak butuh impor tuh dari mana? Nah, persoalan kebutuhan akan impor ini tuh baru satu bagian aja dari keseluruhan dakwaan yang dijatuhkan ke Pak Tom Lembong. Di mana bagian lainnya bukannya benar malah lebih absurd lagi. Kita bahas ya satu persatu. Selain argumen impor tidak dibutuhkan yang bisa dengan mudah diruntuhkan ya dengan fakta dan data yang ada kayak yang tadi udah kita bahas, itu masih banyak dakwaan lain yang betul-betul bisa dibilang di luar nalar gitu. Pertama,
pembelian gula di atas HPP atau harga pembelian pemerintah. Itu dianggap ilegal. Loh, ini gimana ya logikanya? HPP itu kan harga dasar ya gitu. Harga dasar buat ngelindungin petani, bukan harga maksimal. Jadi kalau perusahaan swasta beli di atas HPP itu nggak melanggar aturan harusnya. Malah kalau itu dianggap melanggar jadinya mengacaukan konsep dari HPP itu sendiri gitu. Itu sama aja kayak misal negara masang tarif minimal gaji, ya kan, gaji pekerja nih minimal segini supaya melindungi para pekerja, ya kan. Terus ada perusahaan bayar gaji lebih tinggi daripada tarif minimal itu. Tahu-tahu direkturnya ditangkap. Nah kan malah mengkontradiksi konsep dari adanya tarif dasar itu sendiri kan, dari tarif minimal itu sendiri gitu. Dan itu yang terjadi di kasusnya Pak Tom. Dakwaan lainnya, ada argumen juga dari jaksa yang memakai angka tarif yang salah gitu loh. Jadi kan kebijakan impornya itu kan mengimpor GKM ya, gula kristal mentah, oke? Nah tarif impornya ada dong yang buat tarif impor GKM, yang mana memang lebih rendah daripada tarif impornya GKP atau gula kristal putih gitu. Nah di argumen jaksanya, Pak Tom dianggap merugikan gara-gara dia mengimpor GKM pakai tarif GKM. Gitu loh. Jadi kan tarif impor yang GKM memang lebih rendah ya daripada GKP. Tapi memang yang diimpor GKM gitu loh. Nah selisih tarif ini nih yang kemudian dihitung sebagai kerugian. Loh ini gimana lagi ya logikanya ya. Nih nggak tahu nih gue yang salah ngitung, salah paham atau gimana ya gitu. Kan barang yang diimpor memang GKM. Jadi nggak masuk akal kalau disuruh pakai tarif yang lain yaitu tarif GKP gitu loh. Nah di situ kemudian jadi ada hitungan tuh yang dibilang ada kerugian 578 miliar rupiah. Itu gara-gara ada perbedaan tarif karena memang yang diimpor GKM. Jadi memang nggak logis kalau disuruh pakai tarif GKP gitu loh. Nah berarti ini yang seharusnya yang dianggap benar adalah kita mau impor GKM pakai tarif GKP gitu. Itu ibarat kayak kita mau ngimpor sepeda terus dituduh korupsi merugikan negara gara-gara pakai tarif impor sepeda bukan tarif impor motor. Jadi harusnya pakai tarif impor motor dong. Loh yang diimpor memang sepeda kok pakai tarif impor motor gitu kan. Itu kan udah bener-bener gak make sense gitu ya. Nah tarif impor barang jadi itu emang lebih tinggi. Kenapa? Karena risiko ekonomi dalam negerinya lebih tinggi. Ya, margin keuntungan ke pemain asingnya lebih besar. Sementara keterlibatan pelaku ekonomi di sini akan cenderung kecil. Dengan margin yang kecil juga, ya kan? Ya bayangin kan udah gak ada yang perlu diolah lagi ya. Barangnya nyampe sini udah langsung tinggal dimasukin ke pasar. Jadi keterlibatan produktivitas dalam negeri akan lebih kecil dibanding kalau impor barang mentah. Ya, tarif impor barang mentah itu lebih rendah karena tadi risiko ekonominya lebih rendah, ya kan? Pemain lokal lebih banyak bisa terlibat dan mengambil margin juga dari pengolahan, ya kan, dari barang mentah tadi menjadi berbagai bentuk barang jadi. Dalam kasus Pak Tom, pengadilan menghukum Pak Tom sebagai pejabat yang memilih mengimpor barang mentah ketimbang barang jadi. Itu artinya keputusan yang sebenarnya secara ekonomi justru lebih menguntungkan itu dianggap salah dan yang lebih merugikan lah yang lebih benar gitu loh. Nah logika berpikir seperti ini tuh bikin misalnya kita punya pejabat yang kompeten pun gitu ya, dia mau mengambil langkah yang masuk akal, yang seharusnya lebih baik, itu jadi nggak bisa. Berikutnya lagi soal distribusi gula harus oleh BUMN. Ini gue udah cari juga di mana-mana ya dan kayaknya para pakar hukum juga tuh udah bersuara itu nggak ketemu larangannya di sebelah mana gitu loh. Distribusi GKM itu nggak diatur secara eksplisit bahwa itu dilarang melalui swasta dan harus BUMN. Dalam konteks kasus Pak Tom, beliau melibatkan koperasi untuk distribusi gula. Gila nggak sih teman-teman kalau misalnya orang melibatkan koperasi itu dianggap korupsi.
yang katanya karena harusnya nggak boleh lewat non BUMN, padahal nggak ada larangannya. Dan kalaupun misal itu ada larangannya, sebenarnya pelanggaran aturan kayak gini harusnya nggak masuk korupsi lah ya gitu. Harusnya pelanggaran administratif mungkin lebih tepat. Nah, ada juga sih yang bilang, ya enggak dong, itu kan jadi merugikan. Karena kan kalau misalnya lewat BUMN kan masuk keuntungan untuk publik tuh dari transaksi dengan BUMN gitu. Jadi kalau nggak lewat BUMN ya jadi merugikan dong. Nah itu kayaknya bukan merugikan ya, tapi hilangnya potensial profit gitu kan. Kalau merugikan kan dari apa yang udah ada, nah itu keambil gitu kan. Kalau ini apa yang mungkin ada tidak diambil. Nah itu kan harusnya dua situasi yang berbeda ya gitu. Dan kalau misalnya kita menghitung potensial profit yang hilang itu sebagai korupsi, ya ampun, semua dong harus ditangkap ya gitu. Karena kayak kita bisa selalu argue ini project ini kenapa nggak lewat BUMN gitu kan. Jadi semua yang melibatkan swasta, melibatkan non BUMN ya bisa dikasusin semua gitu. Karena ini jelas nggak ada larangan eksplisit gitu kan. Dan lagi-lagi kalau ada larangannya bukannya itu pelanggarannya bukan tipikor ya gitu masuknya. Nah kayak gitu loh. Jadi bahkan kalau ada larangan pun masih bisa dipertanyakan gitu ya, masih bisa digugat, masih bisa dicek lagi. Apalagi ini justru nggak ketemu larangan eksplisitnya itu di mana bahwa tidak boleh sama sekali di luar BUMN. Bagian lain dari kasus ini yang juga gue anggap harusnya, nah ini mirip kayak tadi ya, harusnya kalaupun pelanggaran ya masuknya administratif gitu loh. Yaitu soal penerbitan izin impor tanpa rekomendasi Kemenperin katanya. Nah gue ngeliatnya itu harusnya nggak digolongkan tipikor nggak sih gitu kan. Karena tidak adanya surat rekomendasi ini kan pelanggarannya ya, harusnya nggak memenuhi unsur pidana nggak sih gitu. Kesalahan kayak gitu gue rasa nggak fair kalau digolongkan sebagai tindakan korupsi dan kemudian orangnya dipenjara 4,5 tahun. Apalagi kalau kita balik lagi ke yang dari tadi udah kita bahas ya kan semuanya, kebijakannya itu sendiri memang dibutuhkan, memang esensial untuk kebutuhan publik dan jelas tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat gitu. Nah itu tadi soal dakwaan-dakwaannya. Sekarang kita lihat lebih jauh ya ke dalam putusannya. Bagian dari putusan hakim yang kemudian udah banyak dibicarakan di mana-mana, masuk ke berbagai berita dan jadi bahan ya tertawaan dan lain sebagainya itu kan soal ekonomi Pancasila ya. Katanya Pak Tom ini kebijakannya terlalu kapitalis dan tidak Pancasilais gitu. Nah bagian ini gue nggak akan bahas ya di sini karena gue sendiri pun kurang paham sebenarnya kalau hal seperti ini tuh ukuran-ukurannya seperti apa gitu. Yang kapitalis apa, yang Pancasilais apa gitu kan. Jadi gue nggak akan bahas itu. Sekarang kita masuk ke aspek kunci aja dalam tindak pidana, yaitu mens rea atau niat jahat. Dalam prinsip dasar hukum pidana, seseorang harusnya tidak bisa serta-merta dipidana jika tidak terbukti memiliki niat atau kesengajaan melakukan kejahatan. Nah itu tadi yang disebut dengan mens rea ya. Makanya unsur mens rea ini bisa dibilang menjadi salah satu pembeda utama antara kesalahan dalam bentuk lainnya administratif dan lain-lain dengan kejahatan atau tindak pidana. Dalam kasus Pak Tom, ini pengadilan sendiri ya yang menyimpulkan. Jadi bukan gue nih bikin kesimpulan, tapi pengadilan. Dikatakan bahwa tidak ditemukan niat jahat. Pak Tom Lembong tidak terbukti dengan niat dan kesengajaan hendak merugikan negara. Lebih jauh lagi ya, dalam konteks tindak pidananya sebagai tindak pidana korupsi, di kasusnya Pak Tom Lembong ini juga nggak ditemuin aliran dana yang mencurigakan ataupun yang merupakan keuntungan pribadi gitu loh yang dinikmatin oleh Pak Tom itu nggak ada. Dan nggak ditemukan juga instrumen korupsi lainnya yang tipikal ada ya di dalam tipikor gitu. Kayak misalnya ada rekening di luar negeri, ada aset tersembunyi atau pemufakatan jahat. Itu nggak ada di dalam kasus ini. Nah jadi yang kita pertanyakan kan kemudian jadinya korupsinya itu di sebelah mana ya?
Nah, dalam amar putusannya disebutkan bahwa meskipun unsur niat jahatnya nggak terpenuhi dan tidak ada keuntungan pribadi, tapi vonis tetap dijatuhkan. Dengan alasan apa? Dengan alasan katanya Pak Tom dinilai lalai dan merugikan negara secara finansial. Pertanyaannya, di mana kerugiannya? Nah, penjelasannya di situ ya, disebutkan bahwa kerugiannya ini adalah di titik di mana Pak Tom melibatkan koperasi dan bukan BUMN. Nah, jadinya keuntungan yang dihasilkan dari distribusi itu tidak masuk BUMN, melainkan koperasi. Nah, ini yang tadi udah gue sempat jelasin ya di bagian sebelumnya, gitu kan. Kalau ini yang dihitung kerugian, ya berarti seluruh pejabat kayaknya ya gitu harus udah kena pidana korupsi semua gitu loh. Karena kita tinggal masukin semua potensial profit yang hilang, ya kan, semua project yang harusnya bisa terjadi tapi nggak terjadi nih. Gitu. Jadi hayalan-hayalan ini semua bisa dihitung semua sebagai kerugian. Karena ini kan hitungannya potensial ya sebenarnya gitu yang hilang. Ya bisa ketangkep semua lah pejabat yang punya proyek pengadaan, pembelian dan lain sebagainya nggak ke BUMN gitu. Nah tapi ke swasta termasuk tadi ke usaha lokal ya kan, ke koperasi dan UMKM. Nah sampai sini mungkin kita udah kayak ini kok aneh banget ya gitu, semuanya argumennya tuh aneh. Nah tapi sebenarnya belum selesai keanehannya sampai di situ. Keanehan lainnya lagi ya, hakim menyatakan walaupun Pak Tom tidak memperkaya dirinya sendiri, tapi beliau memperkaya orang lain. Nah orang lain yang mana nih? Orang lain yang dimaksud adalah perusahaan swasta yang terlibat menyediakan jasa dalam proses impor gula ini. Jadi kan dalam proses impor nih ada perusahaan-perusahaan yang terlibat ya, menyediakan jasa. Ya kan, yang memang sudah mendeliver jasa yang harus mereka deliver dalam proses impornya dan itu kan dibayar ya, bukan charity ya kan. Nah, ketika dilakukan pembayaran inilah ya, dalam kebijakan Pak Tom ada pembayaran dong ke perusahaan yang terlibat di dalam kegiatan ini gitu kan, dalam impor ini. Nah, disitulah beliau dianggap memperkaya orang lain dan tergolong sebagai tindak pidana korupsi sesuai pasal 2 ayat 1 UU Tipikor. Wow, ini sih sebenarnya ya puncak yang bikin gitu kan. Tapi memang akar masalahnya di argumen-argumen yang depan tadi gitu. Bahwa ketika kita mau mengatakan harusnya impornya harus lewat BUMN nih. Atau bahkan lebih jauh lagi harusnya impornya nggak dilakukan karena nggak butuh. Nah kalau argumen dari awal ini diterima terus ya memang jadi logis nih ya kesimpulan barusan. Tapi kan kita udah lihat tadi ya bareng-bareng ya kan semuanya nih satu-satu nih kita uji. Sebenarnya kan nggak ada yang berdiri tuh tesisnya gitu ya dan argumen-argumennya gitu. Nah tapi sampai ujung tetap kesimpulannya seperti ini. Disitulah jadi sangat-sangat tidak masuk akal gitu loh. Dan akhirnya langkah-langkah yang sebenarnya masuk akal tuh berarti dianggap salah gitu lewat adanya putusan ini. Dan di situ masa depan kebijakan publik kita bisa memburuk ya gitu, karena jadinya orang pun kalau mau mengambil kebijakan yang benar ya ketakutan ketika bisa dikenain kasus di luar nalar ini gitu loh. Teman-teman semua, dampak dari kasus Pak Tom ini panjang banget gitu. Salah satu yang paling kelihatan ya ke dalam praktek hukum itu sendiri. Gimana hukum kita membedakan antara kesalahan dari administratif atau prosedur gitu ya dengan kejahatan atau tindak pidana korupsi. Nah sampai gue syuting nih detik ini ketika gue ngambil video ini ya, itu di sosial media pun gue lihat pakar hukum masih pada bingung gitu, kok bisa hal seperti ini kena pidana korupsi. Kasus ini benar-benar bikin yang namanya ketidakpastian hukum itu jadi tegas banget ya gitu, tegas tidak pastinya gitu ya, alias benar-benar nggak pasti gitu. Lebih jauh lagi kalau kita lihat dari kacamata kebijakan publik, khususnya kebijakan perdagangan, kasus ini jadi presiden yang bakal membuat pejabat yang kompeten, balik lagi ketakutan untuk mengambil kebijakan perdagangan yang logis. Pertama, kebijakan impor bahan baku bisa masuk tipikor
karena tarifnya lebih rendah daripada barang jadi. Ini tarifnya lebih rendah nih, di sini nih negara rugi. Gimana gitu kan ya? Bisa kayak gitu argumennya. Kedua, pembelian barang di atas HPP bisa masuk tipikor karena negara bayar lebih ke masyarakat yang menjual barang. Berarti tarif dasar bukan tarif dasar lagi itu namanya, ya kan? Berarti jadinya itu namanya tarif maksimal gitu loh. Berubah lagi sebenarnya jadinya definisi dari konsep HPP itu sendiri. Ketiga, semua kebijakan impor bisa aja masuk tipikor. Ya kan, asal nggak tahu gimana caranya, argumennya pokoknya bisa nih masuk tipikor, dan nanti yang diargue sebagai korupsinya adalah memperkaya orang lain dalam bentuk membayar jasa, ya kan, jasa proses impornya, jasa importir dan mungkin lain sebagainya yang terlibat di situ, gitu. Keempat, para pelaku bisnis nih, pihak swasta di negara ini akan ketakutan untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah. Karena kan di kasus ini kena semua jadinya, ya. Nah, selalu ada risiko kasus seperti ini menjerat mereka. Ini risiko yang sulit dimitigasi, ya kan. Karena orang juga nggak kepikiran kok bisa begini argumennya gitu loh. Jadi bagaimana mitigasinya? Nah, akhirnya dengan masalah-masalah ini, pemerintah nanti akan kehilangan potensi kolaborasi yang efektif dengan pihak swasta, ya kan, termasuk tadi koperasi, UMKM dan lain sebagainya, khususnya terkait kebijakan pangan dan perdagangan. Putusan hukum kayak gini juga bikin orang-orang yang kompeten dan berintegritas di luar sana itu akan semakin enggan ya gitu masuk politik karena risikonya terlalu besar gitu. Nah, disinilah sebenarnya kerugian yang nilainya nggak terhingga untuk kita semua sebagai warga negara. Kita akan semakin kehilangan peluang untuk mendapatkan kebijakan publik dan politik yang lebih baik gitu. Karena kasus ini akan jadi begitu mengerikannya untuk orang-orang yang punya akal sehat. Maka itu gue berharap kita semua bisa terus menyuarakan betapa bermasalahnya putusan ini. Dan mudah-mudahan ada suatu langkah yang bisa dilakukan oleh siapapun di atas sana ya yang berkuasa yang bisa mengoreksi ini. Karena kalau kita biarkan putusan hukum seperti ini berlalu begitu saja, dampaknya ke politik, kebijakan publik, hukum, dan perekonomian ya, dan perdagangan itu akan banyak dan bermasalah sekali gitu. Pak Tom Lembong, saya, Malaka, dan masyarakat berdiri bersama Bapak bukan soal Bapak sebagai personal atau sebagai tokoh atau sebagai suatu individu gitu ya. Tapi kasus Bapak ini adalah sebuah masalah publik gitu. Yang mewakili rentetan masalah lainnya yang kalau kita tidak lawan, maka kita yang rugi sebagai masyarakat. Mudah-mudahan bisa ada suatu langkah korektif yang dilakukan segera. Segitu dulu dari gue, Kania Cita. Sampai ketemu di video lainnya. Salam masyarakat baru.